Pria super kaya itu memiliki harta yang nyaris tak bersisa hitungannya. Namun justru itulah yang membuatnya cemas. Ia takut ketiga anaknya hanya akan tumbuh menjadi orang dewasa yang hidup dari foya-foya tanpa pernah mengenal kerja keras. Maka, ia menyusun rencana ekstrim. Ia merekayasa penggerebekan polisi palsu, berpura-pura terjerat kasus kejahatan finansial, hingga seluruh asetnya disita dan dibekukan. Setelah itu, ia membawa ketiga anaknya pergi ke sebuah desa terpencil. Di tengah perjalanan, semua alat komunikasi mereka dihancurkan. Keputusan ini mungkin terdengar kejam, namun melihat perilaku ketiga anaknya, ia merasa tak punya pilihan lain. Anak sulung bertubuh besar, menghabiskan hari dengan tidur dan malam dengan minum. Anak kedua tumbuh dimanja dan hidupnya hanya berputar pada shopping. Sementara si bungsu bahkan lebih kacau. Uang tak pernah habis, namun pikirannya hanya dipenuhi obsesi pada perempuan yang jauh lebih tua. Akhirnya, ketiganya dipaksa menerima kenyataan pahit. Ayah mereka benar-benar bangkrut dan sang ayah tersenyum samar. Malam itu mereka tiba di rumah reot. Begitu lampu dinyalakan, sarang laba-laba dan dinding kusam menyambut mereka. Tiga bersaudara itu hampir menangis melihat tempat tinggal baru mereka. Tak ada makanan layak. Sebatang roti keras dibagi menjadi 4, ditetesi sedikit minyak zaitun. Anak kedua menolak karena menghitung kalorinya. Anak sulung dan bungsu justru melahapnya tanpa banyak protes. Sejak saat itu, program pendidikan hidup sang ayah resmi dimulai. Jika ingin bertahan, mereka harus bekerja dengan tangan sendiri. Baru sehari lalu, mereka masih hidup dalam kemewahan. Kini, segalanya berbalik. Jam 6 pagi, ayah yang katanya bangkrut membangunkan mereka dengan keras, memaksa keluar rumah untuk mencari uang. Masalahnya, tak satu pun dari mereka benar-benar mengerti apa arti bekerja. Namun demi hidup, anak-anak kaya ini akhirnya menelan gengsi dan memulai kehidupan baru sebagai pekerja biasa. Si sulung mendatangi agen tenaga kerja. Tanpa ijazah dan pengalaman, ia tetap menuntut gaji tinggi, bahkan meminta mobil dinas. Tentu saja, ia langsung ditolak. Tak ada pilihan lain, ia akhirnya menarik becak demi mendapatkan uang. Anak kedua menanggalkan citra mewahnya dan bekerja di restoran dari nol, mencuci piring dan menyapu lantai. Semuanya ia lakukan. Meski kewalahan di awal, perlahan ia mulai menyesuaikan diri dan si bungsu membantu sang ayah merenovasi rumah. Saat kemewahan direnggut, barulah mereka belajar satu hal yang tak pernah diajarkan uang, bagaimana berdiri di atas kaki sendiri.